Umumkan perang pangkalan AS di sejumlah negara Timur Tengah menggunakan 3 rudal canggih untuk perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Dan berikut kekuatan 3 rudal balistik Iran. به سوی شما نواخته می شود. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Qadar F, dan generasi terbaru Khaybar Sheikhan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal Emad adalah rudal balistik jarak menengah berpemandu yang dimiliki Iran. Rudal Emad bisa menjangkau target musuh mencapai 1.700 hingga 2.000 km dan memiliki panjang 17 meter. Selain itu, rudal Emad memiliki berat 17 ton dan bisa membawa muatan 750 kg hulu ledak. Rudal Qadar F adalah rudal balistik jarak menengah buatan Iran dan mampu menjangkau target 1.950 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat 650 kg. Selain itu, rudal memiliki panjang 17 meter dan berat 17 ton. Rudal Khaybar Sheikhan, rudal yang menjadi salah satu andalan militer Iran yang memiliki arti penghancur benteng. Selain itu, kecanggihan rudal ini dengan kecepatannya dan bermanuver menghindari deteksi radar. Rudal Khaybar Sheikhan bisa menjangkau 1.450 km target musuh dan memiliki kecepatan ekstrim atau 9 kali kecepatan suara. Selain itu, Khaybar Sheikhan memiliki panjang 11,4 meter dengan total berat 6,3 ton dan memiliki hulu ledak 550 kg. Militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Oman. Kapal tanker tersebut menjadi korban ketiga serangan Amerika Serikat terhadap kapal yang diduga mengangkut minyak Iran. Pusat Komando AS atau CENTCOM merilis video serangan rudal terhadap kapal tanker Jalfir. Kapal tanker ini diduga melanggar blokade Iran dengan mengangkut minyak Iran. Militer Amerika Serikat dengan rudal ruang mesin kapal tanker minyak Jalfir yang mengakibatkan atau mengabaikan perintah. Ribuan rakyat Iran turun ke sejumlah jalan utama di Teheran. Aksi dilakukan untuk menentang Amerika Serikat dan juga Israel. Lautan manusia memenuhi lapangan Enkelab dan jalan-jalan utama di Teheran pada Sabtu waktu setempat. Massa terlihat memenuhi kawasan ini sambil membawa bendera. Aksi ini digelar sebagai bentuk keteguhan rakyat Iran untuk menentang Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat kembali melontarkan kritik keras terhadap Iran terkait hasil negosiasi. Trump juga geram atas serangan drone Iran yang menargetkan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz. Melalui akun Truth Socialnya, Presiden Donald Trump menyatakan informasi yang dibocorkan Iran kepada media tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah dicapai sebelumnya. Dalam unggahannya, Trump menuding Iran tidak beritikat baik dalam proses perundingan. Ia bahkan menyebut Iran sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan kesepakatan. Trump turut mengecam serangan drone yang menurutnya menargetkan kapal-kapal India yang meninggalkan Selat Hormuz. Namun serangan ini diklaim AS berhasil digagalkan. Lebih dari 100 hari perang melawan Iran, sebanyak 51 pesawat Amerika Serikat dari berbagai jenis hancur usai pecah perang melawan Iran sejak 28 Februari lalu. Dan berikut total pesawat Amerika Serikat yang hancur. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat.
Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130J juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, ada drone MQ-1 Predator sebanyak 2 unit dan drone MQ-4C sebanyak 2 unit. Total pesawat Amerika Serikat yang hancur terkena serangan Iran selama perang sebanyak 51 unit. Kebakaran melanda sebuah rumah kosong milik aparatur sipil negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan PVC. Sebuah rumah milik aparatur sipil negara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik karena khawatir api merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan tiba di lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong dan telah lama tidak ditempati pemiliknya. Tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan PVC di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan hingga menghanguskan seisi gudang. Bahkan 4 buah mobil yang terparkir di area gudang ikut hangus terbakar. 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Jakarta, Adesata, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penertiban ratusan kios pedagang di kawasan Puncak Pas, Cianjur, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang sempat menolak lapaknya dibongkar petugas. Penertiban ratusan lapak pedagang di res area Seger Alam Puncak Pas Cipanas, Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Petugas gabungan mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban. Pembongkaran ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata kota ini dilakukan di 3 titik, yakni kawasan res area Seger Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area Jembatan Cikundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
Seorang pemuda menjadi korban pengeroyokan warga setelah diteriaki sebagai pelaku begal di Bangkalan, Jawa Timur. Korban pun babak belur dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pemuda ini hanya bisa pasrah saat warga menganiaya di Jalan Raya Besel, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Meski korban telah jatuh ke selokan dan penuh luka, namun warga yang terlanjur beringas tidak memberikan ampun. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan korban dan membawanya ke rumah sakit. Hasil penyelidikan sementara menyebut insiden bermula dari kesalahpahaman antara dua kelompok pemuda yang sempat nongkrong bersama di kawasan Stadion Gelora Bangkalan. Sempat dilerai, kedua kelompok kembali bertemu di jalan dan terlibat perkelahian, hingga korban yang gagal melarikan diri akhirnya menjadi sasaran pengeroyokan. Berawal ketika berada di satu tempat nongkrong bersama, namun ada terjadi kesalahpahaman dengan teman nongkrongnya. Kemudian kesalahpahaman itu berlanjut hingga di TKP, ya, karena korban dan teman-temannya ini merasa tersinggung, kemudian terjadilah pertengkaran. Polisi masih mendalami motif kejadian serta mengidentifikasi sejumlah pelaku yang terlibat dalam penganiayaan ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, Ainus melaporkan. Dua oknum lurah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara diamankan polisi setelah kepergok warga tengah menggelar pesta miras dan open BO di kantor kelurahan. Keduanya nyaris menjadi sasaran kemarahan warga. Polisi menggiring dua lurah keluar dari kantor kelurahan Poasia, Kota Kendari. Petugas bahkan harus berlari untuk menghindari kemarahan warga yang sudah berkumpul di lokasi kejadian. Keributan bermula saat warga memergoki dua oknum pejabat kelurahan tersebut sedang berpesta miras bersama dua perempuan yang diduga dipesan melalui aplikasi. Suasana memanas setelah terjadi cekcok antara kedua perempuan dengan kedua oknum lurah soal uang yang dijadikan kesepakatan. Mendengar ada keributan, warga berdatangan ke lokasi dan meluapkan kemarahan mereka. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan seluruh pihak yang terlibat sehingga aksi kekerasan bisa dicegah. Kendari dua lurah kami amankan karena laporan warga berduaan bersama dua perempuan juga di kantor lurah tersebut. Kita dalam. Oh benar perempuannya itu perempuan panggilan kah? Iya ya. Lagi kita dalamin dari melalui aplikasi hijau. Untuk kepentingan pemeriksaan, kedua oknum lurah dan dua perempuan tersebut dibawa ke Mapolres Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Seorang gadis cleaning service di Puskesmas Luwu Timur, Sulawesi Selatan tewas di persawahan karena dibunuh pelaku pelajar SMA yang melakukan tindak kekerasan seksual. Mayat seorang wanita ditemukan warga di persawahan di Kalena Timur, Luwu Timur. Warga mengenal korban, seorang cleaning service di puskesmas berusia 21 tahun. Polisi melakukan penyelidikan mengungkap pelaku, ternyata tetangga korban. Pelaku pelajar SMA kelas 2 dan berusia 17 tahun. Pelaku ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku membunuh karena tindakan kekerasan seksual yang dilakukan. Sebelumnya pelaku sering mengintip korban berulang kali. Pelaku menganiaya korban saat akan berangkat ke puskesmas. Subuh hari jam 4, kemudian diikuti oleh pelaku dan di tengah perjalanan pelaku menarik baju korban, kemudian melakukan kekerasan seksual, melakukan perlawanan dan disitulah disekap. Setelah disekap bergulat korban melakukan perlawanan dan lari lagi ke arah persawahan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah pertokoan dan bengkel mobil. Sebuah jaringan retail Iran merilis rekaman CCTV yang diambil selama serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang menunjukkan ledakan yang terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Isfahan, Khoramabad, dan beberapa cabang di Teheran. Terkait serangan tersebut, warga mengetahui bahwa isu serangan nuklir terhadap warga sipil hanyalah dalih untuk menyerang pendukung Palestina. Sementara dalam video lainnya juga terjadi serangan dari bengkel perbaikan kendaraan mobil di Teheran. Bengkel tersebut dihantam beberapa bom yang dijatuhkan militer Amerika Serikat maupun jet tempur Amerika dari tentara Israel. Media Shihab juga merilis foto satelit dampak kerusakan akibat serangan Iran di pangkalan Amerika Serikat Muwafaq al-Sati di Yordania. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad Qadar F dan generasi terbaru Khaybar Shekan dalam operasi militer bertajuk Janji Sejati 4. Operasi tersebut menyerang 3 pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Media Shihab yang terafiliasi dengan Hamas merilis foto sejumlah kerusakan pangkalan pesawat jet tempur siluman F-35 dan F-16 milik Amerika Serikat di kota Al-Azraq, Yordania. Iran umumkan perang pangkalan AS di sejumlah negara Timur Tengah menggunakan 3 rudal canggih untuk perang melawan Amerika Serikat dan Israel, dan berikut kekuatan 3 rudal balistik Iran. به سوی شما نواخته می شود. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Qadar F, dan generasi terbaru Khaybar Shekan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal Emad adalah rudal balistik jarak menengah berpemandu yang dimiliki Iran. Rudal Emad bisa menjangkau target musuh mencapai 1.700 hingga 2.000 km dan memiliki panjang 17 meter. Selain itu, rudal Emad memiliki berat 17 ton dan bisa membawa muatan 750 kg hulu ledak. Rudal Qadar F adalah rudal balistik jarak menengah buatan Iran dan mampu menjangkau target 1.950 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat 650 kg. Selain itu, rudal memiliki panjang 17 meter dan berat 17 ton. Rudal Khaybar Shekan, rudal yang menjadi salah satu andalan militer Irak yang memiliki arti penghancur benteng. Selain itu, kecanggihan rudal ini dengan kecepatannya dan bermanuver menghindari deteksi radar. Rudal Khaybar Shekan bisa menjangkau 1.450 km target musuh dan memiliki kecepatan ekstrim atau 9 kali kecepatan suara. Selain itu, Khaybar Shekan memiliki panjang 11,4 meter dengan total berat 6,3 ton dan memiliki hulu ledak 550 kg. Militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Oman. Kapal tanker tersebut menjadi korban ketiga serangan Amerika Serikat terhadap kapal yang diduga mengangkut minyak Iran. Pusat Komando AS atau CENTCOM merilis video serangan rudal terhadap kapal tanker Jalfir. Kapal tanker ini diduga melanggar blokade Iran dengan mengangkut minyak Iran. Militer Amerika Serikat dengan rudal ruang mesin kapal tanker minyak Jalfir yang mengakibatkan atau mengabaikan perintah. Ribuan rakyat Iran turun ke sejumlah jalan utama di Teheran. Aksi dilakukan untuk menentang Amerika Serikat dan juga Israel. Lautan manusia memenuhi lapangan Enkelab dan jalan-jalan utama di Teheran pada Sabtu waktu setempat.
Massa terlihat memenuhi kawasan ini sambil membawa bendera. Aksi ini digelar sebagai bentuk keteguhan rakyat Iran untuk menentang Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat kembali melontarkan kritik keras terhadap Iran terkait hasil negosiasi. Trump juga geram atas serangan drone Iran yang menargetkan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz. Melalui akun Truth sosialnya, Presiden Donald Trump menyatakan informasi yang dibocorkan Iran kepada media tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah dicapai sebelumnya. Dalam unggahannya, Trump menuding Iran tidak beritikat baik dalam proses perundingan. Ia bahkan menyebut Iran sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan kesepakatan. Trump turut mengecam serangan drone yang menurutnya menargetkan kapal-kapal India yang meninggalkan Selat Hormuz. Namun serangan ini diklaim AS berhasil digagalkan. Lebih dari 100 hari perang melawan Iran, sebanyak 51 pesawat Amerika Serikat dari berbagai jenis hancur usai pecah perang melawan Iran sejak 28 Februari lalu. Dan berikut total pesawat Amerika Serikat yang hancur. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130C juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, ada drone MQ-1 Predator sebanyak 2 unit dan drone MQ-4C sebanyak 2 unit. Total pesawat Amerika Serikat yang hancur terkena serangan Iran selama perang sebanyak 51 unit. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang disebut semakin dekat. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut rancangan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, hingga soal pembahasan program nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara. Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Araghchi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق
یادداشت تفاهم که امضا بشه. حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Arachi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satupun versi kesepakatan yang beredar di publik. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Namun Shehbaz menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba sabotase perdamaian. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan teks akhir kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat telah berhasil dicapai. Saat ini Pakistan sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak mematangkan langkah-langkah selanjutnya. Sharif memberikan peringatan keras terkait adanya kampanye disinformasi yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menyabotase potensi kesepakatan damai ini. Sharif menegaskan di tengah upaya mediasi yang intensif oleh Pakistan, pihaknya menyadari ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan perjanjian tersebut melalui berita bohong. Pakistan kini fokus mendampingi kedua negara untuk mematangkan proses berikutnya. Sharif menegaskan perdamaian di antara kedua belah pihak belum pernah berada di posisi sedekat ini sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah tersebut merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Dalam satu malam, pasukan Zionis Israel menyerang 3 permukiman di Lebanon. Ledakan dan kepulan asap terlihat di langit kota Var-Jos, Lebanon Selatan. Secara bertubi-tubi, pesawat nirawak Israel menghantam kota kecil ini. Serangan juga dilancarkan ke kota Var-Ruman dan kota Var-Tefnit. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas rata dengan tanah. Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera mengungsi. Israel mengklaim telah menargetkan seluruh wilayah dan infrastruktur milik Hizbullah. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel terus meningkat. Serangan udara Israel menggempur wilayah selatan Lebanon di dekat Bukit Ali Al-Taher Nabati. Artileri Israel dilaporkan menembakkan sejumlah proyektil ke sekitar Bukit Ali Al-Taher di Nabati, Lebanon Selatan. Serangan juga disebut melibatkan amunisi fosfor yang menghantam area di sekitar lokasi.
Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun dampak kerusakan akibat serangan ini. Serangan terjadi di tengah operasi militer yang berlangsung di kawasan perbatasan yang selama beberapa bulan terakhir menjadi titik ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon. Tim medis Lebanon menjadi garda terdepan penyelamat sejak pecah perang pada 28 Februari lalu. Mereka terus berjuang untuk mengevakuasi ribuan korban serangan Israel. Di antara puing-puing reruntuhan, tim medis Lebanon terus berjuang mengevakuasi korban serangan Israel. Dengan sigap dan sekuat tenaga, mereka tak henti menjadi garda terdepan, mencari dan menyelamatkan para korban. Tim medis Lebanon tetap meluncur ke lokasi serangan, meski terancam bahaya dan resiko tinggi terhantam serangan Israel. Lebih dari 3.500 korban tewas dan 10.000 korban luka telah berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Lebanon. Zionis Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Sejumlah tenaga medis bahkan turut menjadi korban. Tim medis di Lebanon Selatan berupaya keras memberikan pertolongan darurat dan mengevakuasi korban luka serangan drone Israel di kota Al-Shahabiyah. Korban terluka akibat ledakan ini langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara situasi di lokasi ledakan menunjukkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil. Serangan udara di kota Shebieh, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan luas dan menghancurkan bangunan di seluruh lingkungan tersebut. Serangan udara Israel ke Lebanon Selatan menargetkan infrastruktur dan anggota Hizbullah. Israel dan Hizbullah terus melanjutkan serangan mereka meskipun ada gencatan senjata. Israel telah melakukan ratusan serangan udara dan invasi darat ke Lebanon Selatan dengan berebut puluhan kota dan desa di sepanjang perbatasan. Serangan udara Israel menggempur desa Farzos di Nabatia, Lebanon Selatan. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan bangunan. Sebelumnya, militer Israel telah memperingatkan serangan di Lebanon Selatan. Israel meminta penduduk di 20 kota dan desa di Nabatia untuk mengungsi. Serangan udara militer Israel ke Lebanon Selatan menargetkan infrastruktur, permukiman, dan wilayah administrasi yang diklaim sebagai basis Hizbullah. Gempuran ini telah memakan korban jiwa. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel. Kali ini sebuah tank Merkava yang berada di sekitar Kastel Ashikif, Lebanon Selatan hancur diserang Hizbullah. Selain kendaraan militer, drone Hizbullah juga menyasar tentara Zionis Israel. Israel mengaku kewalahan dalam menghadapi drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan Israel untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk jaring pelindung, namun gagal. Pasukan Zionis Israel mengklaim membunuh 3 komandan pejuang Hamas di Gaza Selatan. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan 3 komandan pejuang Hamas saat akan merencanakan serangan ke pasukan Zionis Israel di Gaza. Selain dari Brigade Al-Qassam, juga ada dari kelompok Jihad Islam. Ketiga nama ini, Qassam Hassan Saleh, Sami Jami Abu Jalal, Ubaid Mahmud Saleh Franji. 3 komandan pejuang Hamas dan Jihad Islam ini dituding Israel merencanakan serangan besar terhadap pasukan Zionis Israel. Israel tidak menyebutkan lokasi pastinya di jalur Gaza. Israel hanya menyebutkan lokasi pemboman dilakukan di selatan Gaza. Puluhan warga Palestina yang tengah melaksanakan sholat Jumat diancam pasukan Israel di kota Hebron Selatan, tepi barat. Tentara Zionis bahkan menghalangi warga untuk mengakses lahan pertanian mereka. Puluhan
warga Palestina melaksanakan sholat Jumat di lahan pertanian yang terancam oleh permukiman ilegal Israel di kota Hebron Selatan, tepi barat yang diduduki. Tentara Israel dilaporkan mencoba menghalangi puluhan warga Palestina untuk mengakses lahan pertanian mereka setelah menyatakan daerah tersebut sebagai zona militer tertutup. Meski ada pembatasan, warga Palestina berhasil mencapai sebagian lahan mereka dan menggelar sholat di wilayah tersebut untuk menolak upaya penyitaan dari tentara Zionis. Diketahui daerah tersebut mengalami peningkatan serangan selama 3 bulan terakhir oleh pemukim ilegal Israel dari permukiman ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina. Pemirsa, 2 pemuda dilaporkan menurunkan paksa bendera Israel. Rekaman video menunjukkan 2 pemuda Palestina tengah menurunkan bendera Israel. Bendera ini dipasang pemukim ilegal Israel di perbukitan Desa Der Abu Mash'al Ramallah, tepi barat Palestina. Tanpa kesulitan, keduanya langsung menarik tiang bendera dan melemparkannya. Aksi menurunkan bendera Israel sering dilakukan pemuda Palestina. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas berbagai serangan yang dilakukan pihak Israel, termasuk menduduki wilayah Gaza dan Palestina. Walau hidup di tengah perang, anak-anak Gaza selalu menemukan caranya sendiri untuk bermain. Dari bermain dengan boneka lusuh hingga mobil yang hancur akibat perang. Penuh keceriaan dan tampak tidak menyimpan beban. Seperti inilah kebahagiaan anak-anak Gaza saat bermain dengan mobil yang hancur. Mobil ini hancur akibat serangan pasukan Zionis Israel. Tawa mereka pecah saat berhasil membuat mobil hancur ini berayun. Di tengah bayang-bayang serangan Zionis Israel, anak-anak Gaza tetap berusaha mencari kebahagiaan. Walaupun di tengah puing-puing bangunan, namun mereka tetap asyik bermain. Benda apapun seakan bisa mereka ubah menjadi mainan. Dari mobil hancur, bongkahan besi pesawat, hingga boneka lusuh. Serangan Zionis Israel tidak hanya menghilangkan tempat bermain dan rumah mereka, perang juga telah menghilangkan nyawa orang tua hingga teman-teman mereka. Pusat Palestina melaporkan dalam 29 bulan serangan Zionis Israel, 21.000 lebih anak-anak Gaza meninggal dunia. Yang juga menyedihkan, lebih dari 2.000 anak Palestina hilang di Gaza. Sementara 1,1 juta anak-anak Gaza alami trauma psikologis berat, kelaparan, hingga resiko penyakit mematikan. Walaupun hidup di tengah perang dan kematian, namun anak-anak tetap anak-anak. Mereka selalu ingin bermain walau di tengah gempuran perang. Aktivis global Sumut Flotilla berkumpul di hadapan publik di Amsterdam, Belanda dan menceritakan kembali kebrutalan tentara Israel. Mereka sempat ditahan dan diintimidasi saat mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Para peserta Global Sumut Flotilla asal Belanda kembali berkumpul di hadapan publik di Pusat Budaya Pahuis de Zuiger, Amsterdam. Mereka menceritakan pengalaman mereka saat Israel mencegat konvoi bantuan menuju Gaza, Palestina. Acara bertema solidaritas yang selaras menavigasi strategi terpadu ini mempertemukan para aktivis, pakar hukum, akademisi, dan politisi. So when the IOF came to our boat, to Sephiro, I was live streaming, and they kind of started yelling like "drop the phone," which I did. And just before I even got the chance to do it, they shot at our boat. And they all made us go sit in the front, after which they also drove the boat for quite a while to the big prison boat. I think I got very lucky with the prison boat that I was put on, because it was only for quite a short time. Sebelumnya, bulan lalu, tentara Israel mencegat armada Global Sumut Flotilla di perairan internasional dan menahan 428 peserta dari 40 negara. Sepasang suami istri Yahudi menyorakan hidup Palestina di pesta pernikahan mereka. Dukungan tersebut merupakan wujud solidaritas kepada Palestina.
Pasangan suami istri Yahudi memberikan dukungan untuk rakyat Palestina di acara pesta pernikahan mereka. Bersama para tamu undangan, mereka menyorakan Viva Palestina yang berarti hidup Palestina. Mereka terlihat beramai-ramai menari bersama sambil meneriakan dukungan Palestina. Dukungan ini sebagai wujud solidaritas kepada Palestina yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Supporter Bosnia dan Herzegovina meneriakan dukungan dan yel-yel untuk Palestina. Aksi dilakukan jelang pertandingan melawan Kanada di Toronto. Sebelum pembukaan pertandingan Piala Dunia Bosnia melawan Kanada, ratusan supporter berkumpul. Sorak-sorak Palestina menggema dinyanyikan oleh supporter Bosnia dan Herzegovina. Dukungan ini merupakan aksi solidaritas pendukung Bosnia dan Herzegovina untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, sejumlah aktivis pro-Palestina di Toronto membentangkan spanduk besar yang bertuliskan Kick Israel Out of FIFA pada pembukaan Piala Dunia 2026. Spanduk besar yang dibentangkan oleh sejumlah aktivis ini hingga menutupi spanduk resmi FIFA. Aksi aktivis ini merupakan solidaritas kepada Palestina. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter dan disertai dengan hujan abu vulkanik. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm. Kolom abu teramati dengan ketinggian 1 km condong ke arah barat dan barat laut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Pasangan suami istri lanjut usia terperosok di sebuah galian saluran air di Surabaya, Jawa Timur. Naas penumpang sepeda motor yang merupakan istri dari pemotor tewas. Gelap tak ada penerangan, sebuah motor terperosok ke dalam galian air di kawasan Margorejo, Surabaya, Jawa Timur. Pemotor terdiri dari pengendara dan penumpang yang merupakan pasangan suami istri lanjut usia. Proyek galian sedalam 3 meter ini tidak memiliki pembatas dan penerangan sehingga korban tak melihat dan terjatuh. Naas penumpang motor tewas akibat kepala korban terbentur beton saluran. Sementara suami korban mengalami luka lecet karena terjepit motor yang dikendarainya. Mestinya kan ada petugasnya di sana. Nggak ada, jadi lempeng aja saya. Lurus aja ya? Jadi nggak ada nabrak apa, nggak ada. Langsung jatuh, ya udah. Jadi saya lihat tuh. Tapi kok masih hangat. Saya tungguin lama, ya setengah jam atau 4 jam, 1 menit lah. Baru bantuan datang. Ibunya terbentur ya Pak ya? Iya terbentur. Box cover itu ya? Beton itu ya? Iya. Ya Allah. Di keteledoran kayaknya keteledoran dari bentuk apa? Jelas galiannya. Oh, enggak, malam gelap. Saat ini kecelakaan masih dalam penanganan unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya. Sementara dari petugas kecelakaan Polrestabes Surabaya mendapat laporan dari Polsek Wonocolo kalau terjadi kecelakaan di Jalan Margorejo depan Plaza Marina, yang mana roda 2 berboncengan suami istri masuk dalam selokan. Sementara masih dalam penyelidikan. Kronologis pertamanya kita belum tahu betul bagaimana, kita masih bertanyakan sama saksi-saksi di TKP. Korban bernama Laila Indriati, usia 70 tahun, sudah dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, polisi mengungkap penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Pelaku menimbun 8.000 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk pengisi BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Bangka Barat. Truk diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pelaku.
Turun. Polisi menggerebek tempat penyimpanan dan penimbunan BBM subsidi. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan di dalam puluhan drum, jerigen, dan toren berkapasitas besar 8.000 liter. Polisi mengamankan 3 pelaku. Solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU wilayah Mentok. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Di tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi. 3 tersangka menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak diduga memicu maraknya pencurian solar di kawasan pelabuhan ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan berhasil ditangkap jajaran Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Polairut Polresta Pati. Jajaran unit Gakum Polairut Juwana Polresta Pati menangkap 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pelaku ditangkap saat menunggu rekannya sedang melakukan transaksi penjualan solar hasil curian. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3.000 liter solar, aki 3 dus oli kapal, alat pompa yang digunakan untuk menyedot solar, serta 1 kapal yang dipakai mengangkut hasil curian. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan pemilik kapal yang kehilangan solar dan perlengkapan kapal. Para pelaku menjalankan aksinya dengan bantuan mantan anak buah kapal maupun ABK yang mengetahui kondisi dan tata letak kapal sasaran. Mereka beroperasi pada malam hari menggunakan kapal tarik untuk memindahkan solar dan barang-barang hasil curian. Modus yang pelaku bahwa melibatkan orang dalam, salah satu kru kapal menghubungi orang yang bisa menjualkan barang tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, para pelaku pada malam hari sekitar pukul 22.00. Harga beras di pasar di Bandung, Jawa Barat naik hingga Rp1.000 pasca kenaikan harga BBM. Akibatnya pedagang berkurang pembeli. Pasca kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat pedagang kembali naik di Bandung. Kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras hingga membuat para pembeli mengeluh akibat kenaikan harga beras. Sebelumnya, beras medium yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilo kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas premium yang sebelumnya Rp18.000 kini naik menjadi Rp19.000 per kilo. Pemerintah kalau bisa mah jangan cuma jalan-jalan doang lah. Kalau bisa mah realitanya lah dan logika yang dipakai, jangan cuma hanya nanya-nanya aja. Ya istilahnya implementasinya di lapangan tuh harus benar-benar ada. Supplier kini lebih membatasi pengeluaran barang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, harga kebutuhan pokok naik berimbas pada warteg, warung nasi andalan masyarakat menengah ke bawah. Pengunjung warteg pakai sepi, pembeli pun banyak beralih cari menu murah seperti paket 10 ribuan. Sudah sebulan lebih warteg yang buka 24 jam di Tangerang Selatan, Banten ini sepi pembeli. Pemilik warteg Ipin Budi Syarifuddin mengakui pelanggan warteg makin berkurang. Pembeli juga lebih memilih menu-menu sederhana seperti telur dan tempe atau beli paket nasi sayur 10 ribuan. Sementara untuk menu ikan dan ayam seharga 20 ribuan kurang laku. Ipin mengakui harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng dan cabai makin mahal, membuat pengusaha mau tidak mau menyesuaikan harga menu makanan. Bahan plastik pun jadi semua naik. Beras, apalagi itu minyak pun sampai saat ini pun ya harganya masih tinggi.
konsumen tuh menanyakan paket 10.000 atau enggak ya dia milih makan yang murah lah. Beda dengan apa yang dirasakan para pengusaha warteg, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malah tidak percaya dengan fenomena sepinya warteg saat ini. Purbaya juga membantah penurunan omset warteg merupakan cerminan lemahnya daya beli masyarakat. Cari warteg yang ini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Purbaya yakin ekonomi RI masih solid dan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak beberapa hari belakangan, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran di Parepare, Sulawesi Selatan. Demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu rela antre berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari, mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, banyak warga kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Akibatnya Pertalite kini sulit didapat karena stok cepat habis. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 membuat pengeluaran harian warga membengkak. Hal ini mendorong warga khususnya pengendara roda 2 beralih ke Pertalite guna menekan biaya operasional. Fenomena ini terjadi di sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak lama dibuka, stok Pertalite langsung kosong. Pihak SPBU hanya memberikan informasi BBM sedang dalam perjalanan. Kalau pantun sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah bang, mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Setengah hari jadi jualnya ya? Iya. Banyak nggak yang kecewa masyarakat? Banyak bang. Meski tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, kenaikan BBM non-subsidi telah berimbas pada masyarakat, terutama kelas menengah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto beri arahan untuk segera merealisasikan renovasi Stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi strategis di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidi, di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu Prabowo bersama Menteri Perhubungan RI Budi Purwagandi. Rencananya renovasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 tahun dengan konsep integrasi antar moda yang lebih baik. Tak hanya menjadi stasiun nasional, nantinya Stasiun Gambir juga terintegrasi dengan stasiun kereta listrik atau KRL. Sementara itu, Bobi juga menyampaikan terkait percepatan penanganan perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Hingga kini 172 perlintasan sebidang telah ditutup dan 490 perlintasan lainnya tengah dalam proses penanganan. Akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang udah. Tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir? Nanti kita integrasikan dengan KRL. Berarti bakal Manggarai jadi hub? Seperti rencana yang lama itu. Renovasinya mulai kapan Pak? Kira-kira segera, perintah Pak Presiden segera. Itu tadi Bapak bilang, tadi Bapak bilang 2 tahun itu bakal jadi stasiun KRL berarti Pak? Bukan, dia nanti akan jadi. Puluhan ribu peserta antusias ikuti ajang Marathon Internasional 2026 di Jakarta. Ajang ini diikuti 52 negara. Aktivasi belum menunggu booth para sponsor WP
BTN Jakarta International Marathon atau JAKIM kembali hadir dan disambut antusias oleh para peserta. Ajang lari terbesar di Indonesia ini diikuti oleh lebih dari 45.000 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta 52 negara. Penyelenggaraan JAKIM 2026 berlangsung selama 2 hari dengan kategori 5 km dan 10 km. Selain menjadi ajang olahraga, JAKIM juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Event ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan permintaan baru di tengah tantangan ekonomi dan menjaga roda perekonomian. Ini menjadi turnamen lari terbesar di Indonesia. Hari ini udah yang terbesar karena 45.000 peserta, maratonnya 8.300, asingnya lebih dari 1.000 yang datang. Tapi asing paling banyak besok. JAKIM tahun ini juga menjadi ajang yang semakin mendunia dengan kehadiran lebih dari 1.000 pelari asing. Penyelenggara berharap peningkatan jumlah peserta dan kualitas penyelenggaraan dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism sekaligus menarik lebih banyak wisatawan mancanegara di masa mendatang. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Tri Julianti, iNews melaporkan. Generasi muda kini mulai teredukasi mengenai perbankan syariah. Bank syariah kini terus bertransformasi agar menjadi pilihan bagi Gen Z. Resmi beroperasi secara penuh pada 22 Desember 2025 lalu, Bank Syariah Nasional atau BSN terus memperluas jangkauan layanan digital kepada masyarakat melalui aplikasi Balai Syariah. Momentum BTN Jakarta International Marathon pun dimanfaatkan untuk memperkenalkan kemudahan menabung dan bertransaksi di Bank Syariah kepada generasi muda. Kehadiran BSN dalam BTN Jakarta International Marathon 2026 menjadi bagian dari sinergi bersama BTN dalam memperluas jangkauan layanan perbankan syariah modern kepada masyarakat. Melalui aplikasi mobile banking Balai Syariah per Mei 2026 berhasil mencatatkan 187.319 pengguna aktif dengan volume transaksi mencapai 3,51 triliun rupiah dari total 1,47 juta transaksi. Jadi ini sinergi. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di booth kita ya, itu sudah semi digital kan semua. Nah, ini yang kita akan garap terus. Di samping kita ada namanya produk cilem atau cicilan emas itu sendiri. Ya. Produk cicil emas BSN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hal tersebut menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah digital. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Tri Julianti, iNews melaporkan. Salah satu brand mie instan terkemuka di Indonesia berkembang menjadi global brand yang hadir di tengah budaya, komunitas, dan passion yang membentuk keseharian generasi muda. Dengan semangat bold to boundless wonder and bring taste to people's life, Come See Me Fest 2026 digelar di hutan kota GBK selama 4 hari sejak tanggal 11 hingga 14 Juni 2026. Festival ini mengajak pengunjung memasuki sebuah dunia imersif, dipenuhi detail visual, instalasi artistik, dan berbagai elemen interaktif yang dirancang untuk membangkitkan rasa takjub. Di event ini, Mie Sedap memperkenalkan resep baru mie sedap kari kental spesial sebagai salah satu varian andalan mie sedap. Selain itu, pada kesempatan ini Mie Sedap juga menghadirkan booth Ramen Yes yang baru saja diluncurkan pada bulan Januari lalu. Tema tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini kami mengangkat tema Slip Away to Sedap Wonderland dengan spirit Bold to Boundless Wonder. Harapannya kami juga bisa menjadi brand bagi para anak muda yaitu target audiens kami, para Gen Z, untuk berekspresi sesuai imajinasi unik mereka. Pengunjung dibawa menjelajah Wonderland dalam imajinasi bersama karakter-karakter Mie Sedap karya W.D. Willy, juga Army Sedap dan para hero dari Sedap Multiverse kayak Woketun. Menggabungkan kekuatan storytelling, teknologi, hingga semangat eksplorasi generasi Z. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kendaraan dan warga terseret derasnya arus banjir yang menerjang kota San Pedro Sula, Honduras.
Sejumlah orang di kota San Pedro Sula, Honduras berjibaku menyelamatkan seorang warga yang terjatuh dan terseret derasnya arus banjir. Banjir yang melanda wilayah Lembah Sula ini diakibatkan tingginya curah hujan. Banjir diperparah dengan meluapnya sungai berasal dari pegunungan Merenda. Akibat banjir, jalan Calle 33 dan Boulevard del Sur berubah menjadi sungai dan sama sekali tidak dapat dilalui. Pemilik bisnis di sepanjang Jalan Calle 33 melaporkan kerugian finansial yang besar setelah ruang pameran, gudang, dan kantor perusahaan dihantam air berlumpur. Bahkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota mengerahkan alat berat dan kendaraan penyelamat untuk mengevakuasi warga. Parade militer Trooping the Color memeriahkan acara tahunan peringatan Hari Ulang Tahun Raja Inggris. Raja Charles dan Ratu Camilla menyaksikan atraksi terbang Red Arrow dari balkon Istana Buckingham, London. Acara ini juga dihadiri keluarga kerajaan lainnya termasuk Pangeran dan Putri Wales beserta anak-anak mereka. Selain atraksi pesawat terbang, pengunjung juga bisa menyaksikan kavaleri dan kereta kencana kerajaan. Tembakan salvo 41 kali juga dilepaskan untuk menghormati raja yang kini berusia 78 tahun. Pemirsa, sebuah helikopter mengalami kecelakaan saat menjalani uji terbang rendah di kota Changzhou, China. Insiden ini terjadi setelah bagian ekor helikopter patah dan menyebabkan pesawat jatuh ke daratan. Inilah detik-detik usai sebuah helikopter Chonglian F-27 kehilangan kendali saat melakukan uji terbang pada ketinggian rendah di Changzhou, Provinsi Jiangsu, China. Bagian ekor helikopter dilaporkan patah di tengah penerbangan. Kerusakan tersebut menyebabkan badan pesawat bergetar dan berputar hebat sebelum akhirnya jatuh di dekat jalan raya. Meski mengalami kerusakan parah, kedua orang yang berada di dalam helikopter dilaporkan selamat. Keduanya mengalami luka-luka dan segera mendapatkan penanganan medis. Helikopter tersebut diketahui diproduksi oleh salah satu perusahaan teknologi penerbangan China. Hingga kini otoritas setempat masih menyelidiki penyebab patahnya bagian ekor helikopter yang diduga menjadi pemicu kecelakaan. Pemirsa, Amerika Serikat merilis video ledakan markas kelompok kriminal Venezuela. Amerika Serikat klaim berhasil menewaskan pemimpin geng kriminal yang paling dicari, Niño Guerrero. Akun resmi Gedung Putih merilis sebuah video di media sosialnya. Rekaman video memperlihatkan sebuah ledakan terjadi di markas yang diklaim sebagai markas kelompok kriminal Tren de Aragua, Venezuela. Dalam serangan tersebut, Amerika Serikat juga mengklaim menewaskan pimpinan geng kriminal Niño Guerrero. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa kelompok Tren de Aragua sebagai salah satu organisasi teroris paling berbahaya di dunia. Sebuah rekaman perlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah pertokoan bengkel mobil. Sebuah jaringan retail Iran merilis rekaman CCTV yang diambil selama serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang menunjukkan ledakan yang terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Isfahan, Khoramabad, dan beberapa cabang di Teheran. Terkait serangan tersebut, warga mengetahui bahwa isu serangan nuklir terhadap warga sipil hanyalah dalih untuk menyerang pendukung Palestina. Sementara dalam video lainnya juga terjadi serangan dari bengkel perbaikan kendaraan mobil di Teheran. Bengkel tersebut dihantam beberapa bom yang dijatuhkan militer Amerika Serikat maupun jet tempur Amerika dari tentara Israel. Sementara itu, media Shehab juga merilis foto satelit dampak kerusakan akibat serangan Iran di pangkalan Amerika Serikat, Muwarfaq al-Sati di Yordania. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik M4 Calder F dan generasi terbaru
Khaybar Sehan dalam operasi militer bertajuk Janji Sejati 4 yang menyerang 3 pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Bahrain, dan juga Kuwait. Bahkan media Sehab yang terafiliasi dengan Hamas ini merilis foto sejumlah kerusakan pangkalan pesawat jet tempur siluman F-35 dan F-16 milik Amerika Serikat di kota Al-Azraq, Yordania. Militer Amerika Serikat kembali melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak di perairan Oman. Kapal tanker tersebut jadi korban ketiga serangan Amerika Serikat terhadap kapal diduga mengangkut minyak Iran. Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video serangan rudal terhadap kapal tanker Jalfir. Kapal tanker tersebut diduga melanggar blokade terhadap Iran dengan mengangkut minyak Iran. Militer Amerika Serikat rudal ruang mesin kapal tanker minyak Jalfir usai mengabaikan perintah. Ribuan rakyat Iran turun ke jalan-jalan utama di Teheran. Aksi dilakukan untuk menentang Amerika Serikat dan Israel. Lautan manusia memenuhi lapangan En-Khelab dan jalan-jalan utama di Teheran pada Sabtu waktu setempat. Massa terlihat memenuhi kawasan tersebut sambil membawa bendera. Aksi ini digelar sebagai bentuk keteguhan rakyat Iran untuk menentang Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Pemirsa, Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel melakukan serangan udara terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menyerang sekitar 310 target dan membunuh 80 pejuang Hizbullah. Selain membunuh pejuang Hizbullah, serangan udara Israel juga menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan ini merupakan menghilangkan ancaman terhadap warga pendudukan Israel dan juga pasukan Zionis Israel yang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan Zionis Israel melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pasukan Zionis Israel beroperasi pada malam hari untuk menembus pertahanan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada operasi darat ini, pasukan Zionis Israel dibantu dukungan serangan udara yang menewaskan 80 pejuang Hizbullah. Dalam satu malam, pasukan Zionis Israel menyerang 3 pemukiman di Lebanon. Ledakan dan kepulan asap terlihat di langit kota Kfar Jos, Lebanon Selatan. Secara bertubi-tubi, pesawat nirawak Israel menghantam kota kecil ini. Serangan juga dilancarkan di kota Kfar Rumani dan kota Kfar Tebnit. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas rata dengan tanah. Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel juga mengeluarkan peringatan agar warga segera mengungsi. Israel mengklaim telah menargetkan semua wilayah dan infrastruktur milik Hizbullah.
Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel. Bahkan kali ini sebuah tank Merkava yang berada di sekitaran Kastil Al-Sifkif, Lebanon Selatan hancur akibat diserang Hizbullah. Selain kendaraan militer, drone Hizbullah juga menyasar tentara Zionis Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan dalam menghadapi drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan Israel untuk menghalau drone Hizbullah termasuk jaring pelindung, namun tetap gagal. Pemirsa, kita beralih ke Gaza, Palestina. Ledakan mengguncang kawasan dekat Rumah Sakit Al-Aqsa usai Israel membombardir rumah warga Gaza. Bahkan serangan udara Israel juga dilaporkan menghantam pemukiman di kamp pengungsi Al-Maghazi. Serangan udara Israel membombardir sebuah rumah warga di dekat Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan detik-detik ledakan besar yang mengguncang kawasan permukiman. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi di udara sesaat setelah ledakan terdengar. Serangan tersebut memicu kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu di lokasi terpisah, sebuah rumah milik keluarga Al-Khamisi di kamp pengungsi Al-Maghazi juga menjadi sasaran serangan udara Israel. Ledakan menghancurkan bangunan dan memicu kepanikan warga. Sejumlah warga pun berupaya menyelamatkan diri setelah serangan terjadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban dalam dua serangan terbaru oleh Zionis Israel. Pemirsa, pasukan Zionis Israel membunuh seorang pemuda Palestina menggunakan drone. Pada rekaman udara, seorang pemuda Palestina mencoba menghindari serangan drone Israel di Khan Younis, Palestina. Drone milik Israel ini terus mengejar pemuda Palestina tak bersenjata di atas gedung. Namun, drone Israel ini berhasil menargetkan pemuda Palestina hingga menyebabkan pemuda tersebut meninggal dunia. Ratusan demonstran berkumpul di luar pengadilan mahkota Woolwich, Inggris pada hari Jumat untuk mendukung 4 aktivis Palestine Action. Sejumlah petugas berusaha untuk menyingkirkan para demonstran yang mencoba memblokir jalanan sekitar pengadilan mahkota Woolwich, Inggris. Para aktivis mengecam keputusan hakim yang mengklasifikasikan unjuk rasa pro-Palestina terkait dengan terorisme. Sebelumnya, para aktivis Palestine Action dijatuhi hukuman setelah aksi unjuk rasa pada tahun 2024 di fasilitas diproduksi pesawat nirawak Israel Elbit System di Inggris. Sementara itu, para aktivis merasa terpanggil melawan penjajahan Israel di Gaza. Pabrik pesawat nirawak Israel Elbit System diketahui turut andil dalam aksi genosida di Gaza, Palestina. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah kosong milik aparatur sipil negara di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan PVC. Sebuah rumah milik aparatur sipil negara di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik karena khawatir api merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan tiba di lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong dan telah lama tidak ditempati pemiliknya. Tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan PVC di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.
Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan hingga menghanguskan seisi gudang. Bahkan 4 buah mobil yang terparkir di area gudang ikut hangus terbakar. 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Jakarta, Adesata, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban ratusan kios pedagang di kawasan Puncak Pas Cianjur, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang sempat menolak lapaknya dibongkar oleh petugas. Penertiban ratusan lapak pedagang di res area Seger Alam Puncak Pas Cipanas Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Petugas gabungan mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban. Pembongkaran ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata kota ini dilakukan di 3 titik, yakni kawasan res area Seger Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area Jembatan Cikundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria lanjut usia nyaris diculik di Penjaringan, Jakarta Utara. Penculikan gagal lantaran korban berusia 70 tahun tersebut melawan sehingga pelaku panik dan melarikan diri. Kamera pengawas merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap lansia berusia 70 tahun di kawasan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. 1 unit mobil terlihat membuntuti korban yang tengah olahraga pagi di sekitar rumahnya. Tak lama seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Namun korban melakukan perlawanan hingga keduanya terjatuh. Karena korban terus berontak dan berteriak, pelaku diduga panik dan kabur. Ada 1 unit mobil mengikuti korban, lalu turun 1 orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP. Motifnya masih kita dalami. Hingga kini motif percobaan penculikan masih didalami. Polsek Metro Penjaringan meminta warga yang mengetahui ciri-ciri mobil atau pelaku segera melapor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya seorang mahasiswa menggunakan pisau hingga korban mengalami luka serius di jari tangannya. Aksi tersebut dipicu emosi setelah pelaku ditabrak sepeda motor oleh korban. Seorang mahasiswa dibawa ke rumah sakit setelah menjadi korban penganiayaan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, 1 jari korban putus terkena sabetan pisau pelaku. Satreskrim Polsek Biringkanaya menangkap pelaku yang merupakan seorang wanita berinisial KI, 39 tahun di rumahnya. Penganiayaan berawal saat pelaku tengah mengisi angin ban mobil di depan warung miliknya. Tiba-tiba korban mengendarai sepeda motor dari arah Kabupaten Maros menuju Makassar menabrak pelaku. Usai kejadian, pelaku meminta korban menunggu suaminya datang untuk menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut. Namun karena emosi dan menduga korban akan melarikan diri, pelaku melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban menderita luka berat. Ya, akibat setelah laka lantas yang dilakukan oleh pelaku laka lantas, korban dalam hal ini dalam korban penganiayaan yang kemudian menabrak, sehingga korban ini masuk ke warungnya pelaku penganiayaan dan karena mau melarikan diri
meninggalkan TKP sehingga oleh korban ini emosi dan melakukan. Penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka serius masih ditangani oleh Polsek Biringkanaya. Sedangkan perkara kecelakaan lalu lintas yang diduga menjadi pemicu kejadian ditangani oleh unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi temukan tindak kekerasan dalam kasus perundungan bocah berusia 6 tahun di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat. Dua pelaku berusia 14 tahun dan 18 tahun sebelumnya meminta uang kepada korban. Ini dia ngambil wildan tuh. Dia ngambil wildan. Bocah berusia 6 tahun yang sedang bermain digotong dua remaja di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat. Korban kemudian disetrum di tiang listrik. Ibu korban menangis karena rasa sakit dan kecewa dengan perlakuan kedua pelaku yang telah merundung korban hingga mengakibatkan tak sadarkan diri usai tersengat listrik saat menceritakan pada polisi. Sampai setumin ke tiang listrik. Sampai dipukul pakai kayu. Ibu korban meminta agar pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah membuat buah hatinya koma dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari di rumah sakit. Anak saya nggak ada yang autis gitu. Kalau anak saya autis, anak saya itu nggak bisa bersekolah gitu. Nggak punya teman gitu, nggak bisa berbaur gitu. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP. Kedua pelaku ditangkap polisi berusia 14 dan 18 tahun. Memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang. Memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut ada aliran listrik di situ. Dan kami sudah cek TKP, memang ada terjuntai kabel listrik yang memang terbuka, terkelupas, sehingga kalau tersentuh tiang